Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Jamaah, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan dari jamaah-jamaah yang udah dikirim di media sosial Islam Itu Indah. Masya Allah. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sekarang kita akan membacakan pertanyaan dari hamba Allah nih, nggak mau disebut namanya. Assalamualaikum Habib. Yeah. Cara ngasih tahu tentang tauhid ke anak-anak itu bagaimana? Kan kadang-kadang anak-anak kalau dikasih pertanyaan susah dijawab. Misal, Allah itu kayak apa? Allah di mana? Kenapa kita sholat? Kenapa kita baca bismillah? Kenapa kita mati? Nah, kasih tahu penjelasannya bagaimana ya Itu dulu, Habib? pertanyaan itu bukan dari anaknya Habib sendiri kan? Kayaknya ya, kayaknya pertanyaannya? dari anaknya Habib. Silakan Habib. Baik, waalaikumsalam. Maka dikatakan di dalam kitab Zubat, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Di dalam kitab Zubat, kitab fikih itu dikatakan pertama kali manusia itu diajarkan harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wajib, ya. Jadi kita diajarkan sebelum belajar yang lain, kita wajib diajarkan tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya mengajarkan tauhid ini berbeda tata caranya. Berbeda akal yang kita ajak bicara. Ketika kita berbicara dengan anak-anak, cara mengajarkannya berbeda. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak yang sudah mukallaf, sudah dewasa, pun tata bicaranya juga berbeda. Jadi anak-anak kita ajarkan dengan pelan-pelan. Misalnya, nak, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ini yang menciptakan kita. Bismillah itu dari ayat Quran, atas dengan jadi kita semuanya itu atas keberkahan Allah. Ini semuanya itu pemberian Allah. Jadi kita ceritakan kepada mereka hal-hal yang ringan, yang lunak, yang sekiranya itu bisa kita nalar. Contoh anak saya waktu itu juga bingung ya, adanya kita gara-gara adanya Allah. Ini mainan nih dibeli nih. Ini wasilahnya tuh dari Allah Subhanahu wa taala lewat abinya, lewat ayahnya. Jadi kita pun mengajarkan, jawaban mereka pun tidak harus semuanya kita jawab. Sekiranya memang membutuhkan penjelasan yang panjang. Jadi tauhid itu jadi terkadang takutnya terkeselio dengan omongannya seperti itu. Katanya Jim mau nanya nih. Jim mau nanya apa? Ustadz, Ya. kalau anak malas ibadah kan dihukum sama orang tua. Iya. Tapi kalau orang tua yang malas ibadah boleh nggak dihukum sama anak? Pertanyaan sangat menarik nih. Ini anak-anak ini yang kayak demo ini. Kalau anak malas ibadah kan dihukum sama orang tua. Boleh nggak kalau orang tua yang malas dihukum sama anak? Nah, Jawabannya ngambek sama orang tua itu boleh. Kenapa ngambek? Soalnya bapak belum sholat. Tuh. Ayo, bapak sih nggak ngajarin sholat gitu. Jadi boleh seorang anak itu bukan menghukum ya, jatuhnya mengingatkan. Karena kalau anak ke atas, dari bawah ke atas namanya demo. Kalau atas ke bawah adalah pengajaran. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika anak itu protes sama orang tuanya karena orang tuanya malas ibadah, boleh dengan cara diem. Lalu ditanya, ngambek sebagai bentuk ketidaksukaan. Karena mohon maaf tanpa menggurui, kita sebagai anak tetap beradab, berakhlak sama orang tua. Nah, cuma orang tua yang malas ibadah, hilang kewibawaannya, hilang kemuliaannya, hilang keteladanannya. Maka orang tua yang berdosa, tidak sholat, ketika ada anak berarti dosanya lebih besar. Karena kenapa? Ada anak yang meniru. Sekali lagi, ada anak yang meniru. Maka pembelajaran besar lagi buat kita, sebagai orang tua harus lebih giat ibadahnya dibanding anak. Harus lebih kuat ibadahnya dibanding anak. Sehingga anak mencontoh sama orang tua. Dan buat anak-anakku sekalian, jangan benci orang tua. Tapi yang dibenci perbuatannya orang tua. Karena orang tua sampai kapanpun tidak boleh dibenci. Meskipun beda agama. Jangankan tidak sholat. Beda agama pun kita tidak boleh membenci orang tua. Jadi harusnya diingatkan, disampaikan.
Jangan dihukum kayak papa berdiri dulu, dipukul, nggak bisa seperti itu. Oke, sekarang kita persembahkan muhasabah dan doa oleh Ustadz Syam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku, jamaah Samitu Indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak teman-teman yang sekarang itu protes karena mengatakan anak itu bukan investasi. Anak itu bukanlah investasi. Memang anak itu bukan investasi dunia, tapi anak itu adalah investasi akhirat. Di mana ketika seseorang masuk ke alam kuburnya kelak tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari, barulah kita tersadar ternyata ilmu yang paling bermanfaat untuk anak-anak kita adalah ilmu Al-Quran, adalah ilmu agama, ilmu mengajarkan anak bagaimana dia sholat, ilmu bagaimana mengajarkan anak bagaimana dia membaca Al-Quran, ilmu mengajarkan anak mengenal nabinya, kekasihnya Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah berada di alam barzakh, barulah penyesalan datang kepada para orang tua yang ternyata ketika di dunia sibuk memikirkan bagaimana anaknya bisa sukses di dunia, bagaimana anaknya bisa terkenal di dunia, bagaimana anaknya bisa tenar di dunia. Subhanallah, padahal yang paling dibutuhkan oleh orang tua yang sudah meninggal dunia, ditinggalkan ia oleh hartanya, diantar oleh hartanya ke kuburan namun ditinggalkan, diantar oleh keluarganya ke kuburan namun ditinggalkan, yang menemaninya hanyalah amal solehnya. Dan ada yang tidak terputus, termasuk diantaranya adalah waladin soleh yada'ula, dan ilmu yang bermanfaat serta sedekah jariah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu mengajarkan anak ibadah tentang mengenal Allah. Kemudian anak yang bermanfaat doanya adalah anak yang soleh. Maka mari jadikan anak-anak kita anak yang soleh. Dan mustahil kita punya anak soleh kalau kita tidak berusaha soleh juga kepada kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ibadika as-salihin waj'alna min al-ulama'il 'amilin. Rabbana hab lana min as-salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah, yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta berakhlak Al-Quran. Jadikan keturunan kami keturunan yang mendirikan salat, yang menjaga dirinya, yang menjaga ketakwaannya ya Allah. Dan kumpulkan kami sekeluarga nanti di Jannatul Firdaus bersama dengan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Natali Holser, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa